Selamat malam, nama saya Joetan Tulus, NIM saya 2201808056. Hari ini saya akan menjelaskan tentang DML kedua, ini adalah lanjutannya. Fungsi agregat di SQL ada sum, max, min, average, count, group by, having, join tables together. Sum adalah fungsi di SQL yang digunakan untuk menjumlahkan nilai dari sekumpulan rekor. Contohnya adalah select, sum, nama kolom, from, nama tabel. Ini adalah rumusnya. Contohnya select sum, nilai from mahasiswa. Saya kasih tahu ya contohnya. Ini ada Budi sama Anto, ada nilai 90 sama 80. Pas kita sum jadi 170. Ini adalah sum. Setelah itu yang kedua, max. Max adalah sebuah fungsi untuk mencari nilai terbesar di dalam suatu kolom. Rumusnya select max column name from table name. Karena saya lagi bermasalah laptopnya, jadi saya belum bisa membukanya ya. Saya bukanya dari Excel. Ini pakai max C2 C3 select max nilai from mahasiswa. Itu yang harusnya kita kerjain di SQL. Setelah itu ada min. Min itu adalah sebuah fungsi untuk mencari nilai terkecil dalam suatu kolom. Ini sebenarnya kebalikannya max. Jadi fungsinya kayak gini ya, ada 90, ada 80, pilihnya 80. Rumusnya select min column name from table name. Jangan lupa ya, kalau misalkan di SQL itu from itu penting, jadi kita nggak bisa lewatin from atau yang to atau apa, itu harus into, itu harus. Sekarang yang average adalah sebuah fungsi untuk mencari rata-rata dari suatu kolom yang bernilai numerik. Average itu mencari rata-rata basically ya. Select average column name from table name. Nah ini kita coba average jadi 85. Setelah itu ada count. Count adalah suatu fungsi pada SQL yang digunakan untuk mendapatkan jumlah baris atau record dari suatu tabel. Nah count itu rumusnya select count from nama tabel. Count itu untuk apa? Count itu untuk menghitung seberapa banyak value yang ada di SQL kita atau di Excel kita. Jadi misalkan ini kan baru 2. Nah kalau misalkan dia banyak banget, kita bisa hitung lewat count, yaitu lewat ini. Nah count. Setelah itu ada group by. Nah group by ini digunakan untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data berdasarkan kelompok data tertentu. Nah group by ini saya belum ada contohnya, tetapi saya bisa menjelaskan. Select bintang itu untuk seluruhnya, seluruh tabel, from nama tabel. Group by atributnya itu kita harus memberitahu, misalnya group by tim, kita bisa ambil contoh kayak gini deh, group by tim boba. Nah ada Wanzo, ada Simfutan gitu-gitu, nanti itu bakal jadi satu di dalam satu tabel itu. Di bawahnya itu sisanya yang bukan grupnya dia. Oke, jadi selanjutnya ada having. Having itu digunakan untuk membatasi kelompok baris yang dikembalikan hanya kepada mereka yang kondisinya benar. Artinya contohnya dulu deh, ini rumusnya ya. Select bintang from nama tabel group by attribute having sama dengan ini situation, ini artinya situasi apapun ya. Misalkan nih saya tulis di sini lulus, di sini tidak lulus. Maka kalau misalnya saya ini ada having enggak ada ya. Kalau di SQL nanti saya having, misalkan ini lebih banyak kan, terus ada lulus nih. Nah kalau misalkan kita mau cari yang lulus doang, jadi kita select bintang from nama tabel kita, misalkan tabel mahasiswa, group by attribute having sama dengan situationnya apa nih. Atributnya itu si mahasiswa ini, mahasiswa nilai-nilai ini. Yang lulus tidak lulus ini. Nah having situationnya juga sama. Ya kurang lebih seperti itu sih. Join tables together adalah komen untuk menyatukan tabel dan mencari kesamaan yang ada. Ya jadi join tables together itu yang saya bisa simpulin dari ini, saya cuma bisa lihat dari web ya, karena saya kurang mengerti tentang ini. Seperti ini ya. Jadi join tables together itu bakal ada kayak SQL joins namanya. Sini saya search dulu ya. Nah, ini yang saya ketemu ya sebenarnya. Saya udah cari di HP. Cuman saya kurang mengerti dan internet saya lagi error. Nah, join tables together itu ada 3 katanya. Inner join, outer join,
sama yang terakhir, sebentar ya, rada nge-lag. Oke. Oke, mungkin ada dua. Oke, inner join. Inner join itu nothing but fetching the common records from two or more tables. Example-nya ini ya, bisa dilihat. Saya juga kurang mengerti, mohon maaf. Select t1.calls t2 call to tn call n. Oke, lanjut ya. Jadi yang kedua itu left outer join sama right outer join. Oh, mungkin ini karena ini jadi ada 3 ya. Nah, left outer join in SQL is nothing but fetching. Jadi ini ambil yang kiri. Nah, itu rumusnya yang itu. Kalau pakai keyword yang itu, example-nya, kalau right outer join itu diambil yang kanan. Yang saya ketemu di internet itu sebenarnya begini ya, ada tabel. Kalau kalian bisa lihat begini. Oke, jadi itu semuanya. Terima kasih.